Oke, assalamualaikum semua. Jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas tentang frotteurisme di sekitar kita. Seperti apa itu? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan berikan komen. Oke? Kali ini kita akan membahas tentang frotteurisme. Apa sih frotteurisme? Frotteurisme adalah suatu kondisi di mana seseorang melakukan ini atau dengan cara menggesek-gesekkan alat kelaminnya di tempat umum untuk mendapatkan kepuasan seksual dalam kondisi berpakaian. Saya ulangi ya, frotteurisme adalah kondisi di mana seseorang mendapatkan kepuasan seksual dengan cara menggesek-gesekkan alat kelaminnya di tempat umum dalam kondisi berpakaian lengkap ya. Jadi bukan mempertontonkan alat kelamin di tempat umum, itu namanya eksibisionis. Nah, ini terjadinya di ruang publik, di tempat umum, di mana di tempat yang biasanya berdesak-desakan. Contohnya pada saat mengantri. Yang kedua, misalnya di kereta api saat lagi banyak penumpang. Yang ketiga, bisa di bis karena banyak penumpang. Pelakunya kebanyakan laki-laki dan korbannya kebanyakan perempuan. Tidak menutup kemungkinan sebaliknya, pelakunya perempuan, korbannya laki-laki. Ya, jadi tidak selalu laki-laki dan bisa jadi pelakunya perempuan. Nah, pemicu atau penyebabnya ini apa atau bagaimana? Sampai saat ini belum jelas ya, tapi ada beberapa teori yang bisa menerangkan tentang ini. Yang pertama, dia atau orang tersebut tidak mampu mengendalikan dorongan seksnya, tidak mampu menahan hasratnya, sehingga dia bertemu di tempat yang berdesak-desakan itu, dia memuaskan hasratnya dengan cara menggesek-gesekkan alat kelaminnya dalam kondisi berpakaian lengkap dan dia lakukan pada saat itu juga. Itu yang pertama, tentang tidak mampu mengendalikan dorongan seks. Nah, yang kedua, trauma. Dia trauma karena pernah dilecehkan di masa lalu sehingga dia melakukan itu. Yang ketiga, penyalahgunaan zat, cedera otak, seperti itu. Ini masuk ke wilayah atau ranah medis ya. Nah, seseorang bisa dianggap frotteuristik atau mengalami frotteurisme atau pengidap frotteurisme jika sudah 6 bulan, minimal 6 bulan. Kalau baru sehari atau baru sekali, mungkin dia cuma coba-coba. Jadi jangan terburu-buru bilang, kamu frotteurisme. Nah, baru sekali gitu. Mungkin dia coba-coba, penasaran, dan habis itu ya udah, itu pertama dan terakhir kali buat dia. Dia malu, ya udah selesai. Bukan frotteurisme, bukan seorang frotteuristik. Karena dia hanya coba-coba. Minimal 6 bulan, dan berdasarkan penelitian biasanya dalam range 15 sampai 25 tahun. 15 sampai 25 tahun. Ini biasanya masuk ke dalam wilayah remaja lah ya. Kenapa kok remaja? Biasanya kan kalau remaja rasa gairahnya sedang meningkat ya. Nah, jadi seperti itu. Ini masuk akal. Kenapa biasa pelakunya adalah remaja? Gitu. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya yang pertama, bisa melakukan psikoterapi seperti terapi tingkah laku, terapi kognitif, atau dengan terapi fisioterapi atau dengan terapi medis seperti terapi obat-obatan. Jadi seperti itu. Nah, jika ketemu dengan orang-orang seperti ini atau mengalami kondisi ini, ya sebaiknya menghindar. Kalau merasa tidak nyaman, lebih baik menghindar. Ya pasti nggak nyaman lah ya. Menghindar saja. Posisinya dilakukan lebih baik, dan biasanya dia malu kalau hadap-hadapan. Makanya dia melakukannya misalnya dari belakang. Nah, kalau dari belakang sudah tidak nyaman, hadap-hadapan aja. Ini untuk yang perempuan ya biasanya. Hadap-hadapan, biasanya dia malu. Tatap aja mukanya. Dia biasanya cuma berani melakukan sembunyi-sembunyi. Karena dia tidak berani melakukan secara langsung. Biasanya jangan bilang, nanti kalau ketemu, ternyata berani banget ya di depan saya. Itu kondisi yang berbeda.
Cuman biasanya dia nggak terlalu berani frontal face to face. Tapi yang paling aman adalah dengan cara geser posisinya, pindah seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan juga berikan komen. Oke.